Shalom Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sefriona Lianti Maitale. Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Kesehatan, Program Studi Keperawatan dengan NPM 121414201210178. Di saat ini saya akan menjelaskan tugas saya dari mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan dengan judul tugas yaitu Anatomi Fisiologi Sistem Integumen. Jadi Ibu dan teman-teman, di saat ini kita akan membahas tentang anatomi sistem integumen. Jadi sebelum kita masuk lebih jauh, kita harus tahu dulu apa itu sistem integumen. Sistem integumen adalah ilmu yang mempelajari tentang sistem tubuh pada manusia yang paling terluar dan merupakan organ paling luas di antara sistem tubuh manusia yang lain. Sistem integumen juga merupakan organ terbesar, tertipis, dan sangat penting, atau vital, diverse, kompleks, dan ekstensif. Integumen terdiri dari kulit dan divert kulit, yaitu kuku, rambut, dan beberapa jenis kelenjar. Sistem integumen juga mampu memperbaiki diri sendiri atau self-repairing dan mekanisme pertahanan tubuh pertama, yaitu pembatas antara lingkungan luar tubuh dengan dalam tubuh. Pada orang dewasa, luasnya sekitar 1,6 sampai 1,9 meter persegi dan tebalnya sekitar 0,05 sampai 0,3 cm. Selanjutnya, fungsi sistem integumen yaitu sebagai pelindung, penerima sensasi, pengatur suhu, fungsi metabolik, dan ekskresi dan absorpsi. Yang pertama, pelindung, yaitu dari kekeringan, invasi mikroorganisme, sinar ultraviolet, dan mekanik, kimia atau suhu. Penerima sensasi yaitu sentuhan, tekanan, nyeri, dan suhu. Pengatur suhu yaitu menurunkan kehilangan panas saat suhu dingin dan meningkatkan kehilangan panas pada saat suhu panas. Fungsi metabolik yaitu menyimpan energi, cadangan lemak, sintesis vitamin D, dan ekskresi dan absorpsi. Yang pertama, kulit. Kulit merupakan organ tubuh yang paling luas yang berkontribusi terhadap total berat tubuh sebanyak 7%. Kulit merupakan organ yang esensial dan vital, serta merupakan cermin kesehatan dan kehidupan. Kulit juga bisa menahan sesuatu bila terjadi kekuatan-kekuatan mekanik seperti gesekan atau friction, getaran atau vibration, dan mendeteksi perubahan-perubahan fisik di lingkungan luar sehingga memungkinkan seseorang untuk menghindari stimulus yang tidak nyaman. Kulit tersusun atas 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan subkutan atau hypodermis. Yang pertama, epidermis. Epidermis berasal dari ectoderm yang terdiri dari beberapa lapis atau multiplayer. Epidermis sering kita sebut sebagai kulit luar. Epidermis juga merupakan lapisan teratas pada kulit manusia dan memiliki tebal yang berbeda-beda, sekitar 400 sampai 600 mikrometer itu untuk kulit tebal atau kulit pada telapak tangan dan telapak kaki, dan 75 sampai 150 mikrometer untuk kulit tipis, yaitu kulit selain telapak tangan dan telapak kaki yang memiliki rambut. Selain sel-sel epitel, epidermis juga tersusun atas lapisan yang pertama yaitu melanosit, yaitu sel yang menghasilkan melanin melalui proses melanogenesis. Melanosit atau sel pigmen terdapat di bagian dasar epidermis. Melanosit mesintesis dan mengeluarkan melanin sebagai respon terhadap rangsangan hormon hipofisis anterior, hormon perangsang melanosit, atau yang disebut melanocyte stimulation hormone (MHS). Melanosit merupakan sel-sel khusus epidermis yang terutama terlibat dalam produksi pigmen melanin yang mewarnai kulit dan rambut. Semakin banyak melanin, maka semakin gelap warnanya. Warna kulit normal yang bergantung pada ras dan bervariasi dari merah muda yang cerah hingga coklat.
Penyakit sistematik juga mempengaruhi warna kulit. Melanin diyakini dapat menyerap cahaya ultraviolet dan demikian akan melindungi seseorang terhadap efek pancaran cahaya ultraviolet dalam sinar matahari yang berbahaya. Yang kedua yaitu sel Langerhans, yaitu sel yang merupakan makrofag turunan sumsum tulang yang merangsang sel limfosite, mengikat, mengolah, dan mempresentasikan antigen kepada sel limfosite. Dengan demikian, sel Langerhans berperan penting dalam imunologi kulit. Sel-sel imun yang disebut sel Langerhans terdapat di seluruh epidermis. Sel Langerhans mengenali partikel asing atau mikroorganisme yang masuk ke kulit dan membangkitkan suatu serangan imun. Sel Langerhans secara fisik berhubungan dengan saraf-saraf simpatis yang mengisyaratkan adanya hubungan antara sistem saraf dan kemampuan kulit melawan infeksi atau mencegah kanker kulit. Stres dapat mengaruhi fungsi sel Langerhans dengan meningkatkan rangsangan simpatis. Radiasi ultraviolet dapat merusak sel Langerhans, mengurangi kemampuannya mencegah kanker. Yang ketiga yaitu sel Merkel, yaitu sel yang berfungsi sebagai mekanoreseptor sensoris dan berhubungan fungsi dengan sistem neuroendokrin difus. Yang keempat, keratinosit, yaitu lapisan eksternal kulit yang tersusun atas keratinosit atau zat tanduk, dan lapisan ini akan berganti setiap 3-4 minggu sekali. Keratinosit yang secara bersusun dari lapisan paling luar hingga paling dalam yaitu sebagai berikut. Yang pertama, stratum corneum yang terdiri atas 15-20 lapisan sel gepeng tanpa inti dengan sitoplasma yang dipenuhi keratin. Lapisan ini merupakan lapisan terluar di mana eledin berubah menjadi keratin yang tersusun tidak teratur, sedangkan serabus elastis dan retikulernya lebih sedikit sel-sel saling melekat erat. Yang kedua, stratum lucidum tidak jelas terlihat dan bila terlihat berupa lapisan tipis yang homogen, terang, jernih, inti dan batasan sel tak terlihat. Stratum lucidum terdiri dari protein eledin, merupakan lapisan sel gepeng yang tidak berinti dan lapisan ini banyak terdapat pada telapak tangan dan kaki. Yang ketiga yaitu stratum granulosum yang terdiri atas 2-4 sel poligonal gepeng yang sitoplasmanya berisikan granul keratorial. Pada membran sel terdapat granula lamella yang mengeluarkan materi perekat antar sel yang bekerja sebagai penyaring selektif terhadap masuknya materi asing serta menyediakan efek pelindung pada kulit. 2 atau 3 lapisan ini merupakan lapisan gepeng di mana sitoplasma berbutir kasar serta mukosa tidak punya lapisan inti. Stratum spinosum yaitu tersusun dari beberapa lapis sel di atas stratum basal. Sel pada lapisan ini berbentuk polihedris dengan inti bulat atau lonjong. Pada sajian mikroskop tampak mempunyai tonjolan sehingga tampak seperti duri yang disebut spinadan, terlihat saling berhubungan dan di dalamnya terdapat fibril sebagai intercellular brick. Sel-sel spinosum saling terkait dengan filamen. Filamen ini memiliki fungsi untuk mempertahankan kohesivitas atau kerekatan antar sel dan melawan efek abrasi. Stratum basal atau germinativum yaitu merupakan lapisan paling bawah pada epidermis, tersusun dari selapis sel-sel pigmen basal yang berbentuk silindris dan dalamnya sitoplasma terdapat melanin. Pada lapisan basal ini terdapat sel-sel mitosis. Setiap kulit yang mati akan terganti tiap 3-4 minggu. Pada daerah kulit terdapat juga kelenjar keringat. Kelenjar keringat terdiri dari fundus atau bagian yang melingkar dan duet
keringat yaitu saluran semacam pipa yang bermuara pada permukaan kulit yang membentuk pori-pori keringat. Ada dua jenis kelenjar keringat, yaitu yang pertama kelenjar keringat ekrin. Kelenjar keringat ini mensekresi cairan jernih, yaitu keringat yang mengandung 95-97% air dan mengandung beberapa mineral seperti garam, sodium klorida, granula minyak, glusida, dan sampingan dari metabolisme seluler. Jumlahnya di seluruh badan sekitar 2 juta dan menghasilkan 14 liter keringat dalam waktu 24 jam pada orang dewasa. Kelenjar keringat yang kedua yaitu apokrin, yang hanya terdapat di daerah ketiak, puting susu, pusar, daerah kelamin, dan daerah sekitar dubur atau anogenital, yang menghasilkan cairan yang agak kental, berwarna keputih-putihan, serta berbau khas pada setiap orang. Sel kelenjar ini mudah rusak dan sifatnya alkali, sehingga dapat menimbulkan bau. Muara yang berdekatan dengan muara kelenjar sebasea dan saluran folikel rambut. Kelenjar keringat apokrin jumlahnya tidak terlalu banyak dan hanya sedikit cairan yang disekresikan dari kelenjar ini. Yang selanjutnya yaitu dermis, di mana dermis merupakan bagian yang paling penting dari kulit yang sering dianggap sebagai true skin, karena 95% dermis membentuk ketebalan kulit, terdiri atas jaringan ikat yang menyokong epidermis dan menghubungkannya dengan jaringan subkutis. Kulit jagat atau dermis menjadi tempat ujung saraf perasa, tempat keberadaan kandung rambut, kelenjar keringat, kelenjar palit atau kelenjar minyak, pembuluh-pembuluh darah dan getah bening, dan otot penegak rambut atau musculus erectile. Lapisan ini elastis dan tahan lama, berisi jaringan kompleks ujung-ujung saraf, kelenjar Lapisan ini elastis dan tahan lama, berisikan jaringan kompleks ujung-ujung syaraf, yaitu kelenjar sudorifera. Sembase, yaitu folikel jaringan rambut, dan pembuluh darah yang juga merupakan penyedia nutrisi bagi lapisan dalam epidermis. Dermis atau kutan atau cutaneous, yaitu lapisan kulit di bawah epidermis, yaitu penyusun utama dari dermis adalah kolagen. Dermis terdiri atas dua lapisan dengan batas yang tidak nyata, yaitu stratum papilar dan stratum retikular. Yang pertama, stratum papilar, yang merupakan bagian utama dari papila dermis, terdiri atas jaringan ikat longgar. Pada stratum ini didapati fibroblast, sel mast, makrofag, leukosit yang keluar dari pembuluh atau ekstravasasi. Dermis juga tersusun dari pembuluh darah dan limfa, serabut saraf, kelenjar keringat dan sembase, serta akar rambut. Suatu bahan mirip gel asam hyaluronat disekresikan oleh sel-sel jaringan ikat. Bahan ini mengelilingi protein dan menyebabkan kulit menjadi elastis dan memiliki turgor atau tegangan. Pada seluruh dermis dijumpai pembuluh darah, saraf sensorik dan simpatik, pembuluh limfe, folikel rambut, serta kelenjar keringat dan palit. Yang kedua, stratum retikuler, yang lebih tebal dari stratum papiler dan tersusun atas jaringan ikat padat dan teratur. Terdiri atas serabut-serabut penunjang, yaitu kolagen, elastis, dan retikulin. Maktis, yaitu cairan kental asam hyaluronat, dan kolidrotin sulfat serta fibroblast, serta terdiri dari sel fibroblast yang memproduksi kolagen dan retikularis yang terdapat banyak pembuluh darah limfe, akar rambut, kelenjar keringat, dan kelenjar sembase. Komponen dermis meliputi yang pertama pembuluh darah yang berfungsi sebagai transport oksigen dan nutrisi ke kulit dan mengeluarkan produk sampah. Pembuluh
beta bening sebagai pasokan atau cairan susu yang mengandung sel-sel darah putih dari sistem kekebalan tubuh pada jaringan kulit untuk melawan mikroba. Kelenjar keringat untuk mengatur suhu tubuh dengan mengangkut air ke permukaan kulit. Sembase atau minyak, yaitu kelenjar yang membantu untuk kulit tahan air dan melindungi terhadap mikroba. Mereka melekat pada folikel rambut. Folikel rambut seperti rongga berbentuk tampung yang melampirkan akar rambut dan memberikan nutrisi pada rambut. Sensori reseptor syaraf yang mengirimkan sensasi seperti sentuhan, nyeri, intensitas panas ke otak. Kolagen protein struktural yang tangguh yang memegang otot dan organ di tempat dan memberikan kekuatan dan membentuk jaringan tubuh. Elastis protein yaitu karet yang memberikan elastisitas dan membuat kulit merenggang. Subkutan atau hipodermis yang merupakan kelanjutan dari dermis yang terdiri atas jaringan ikat longgar berisikan sel-sel lemak di dalamnya. Subkutan atau hipodermis pada bagian subdermis ini terdiri atas jaringan ikat longgar yang berisikan sel-sel lemak di dalamnya. Untuk sel lemak pada subdermis, sel lemak dipisahkan oleh trabekula yang fibrosa, lapisan terdalam yang banyak mengandung sel limfosit yang menghasilkan banyak lemak. Disebut juga paniculus adiposa yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Berfungsi juga sebagai bantalan antara kulit dan struktur internal seperti otot dan tulang. Ketebalan dan kedalaman jaringan lemak bervariasi sebagai kontur tubuh paling tebal di daerah pantat dan paling tipis terdapat di kelopak mata. Jika usia menjadi tua, kinerja limfosit dalam jaringan ikat bawah kulit juga menurun. Bagian tubuh yang sebelumnya berisi banyak lemaknya berkurang sehingga kulit akan mengendur serta makin kehilangan kontur. Yang selanjutnya itu rambut. Rambut adalah organ seperti benang yang tumbuh di kulit terutama. Rambut muncul dari epidermis atau kulit luar. Walaupun berasal dari folikel rambut yang berada jauh di bawah dermis, struktur mirip rambut yaitu trikoma juga ditemukan pada tumbuhan. Struktur terdiri dari medula, korteks, dan kurtikula. Terdiri dari akar rambut dan batang yang menutupi hampir seluruh permukaan tubuh. Pertumbuhan rambut. Pertumbuhan rambut dimulai pada bulan ketiga masa janin. Mula-mula epidermis mengalami invasi ke dermis, yaitu pertumbuhan rambut yang pertama kali terjadi pada daerah alis, dagu, bibir atas, selanjutnya diikuti pada bagian lain yang akan ditutupi kulit tipis. Invasi epidermis ini menjadi folikel rambut yang nantinya akan tumbuh menjadi rambut. Pada bulan ke-5 sampai ke-6, janin mempunyai rambut yang sangat halus yang disebut lanugo. Sebelum lahir lanugo rontok, kecuali pada daerah alis, kelopak mata, dan kulit kepala. Beberapa bulan setelah lahir, rambut-rambut ini rontok dan diganti yang lebih kasar yang disebut vellus. Pada masa puber, tumbuh rambut di sekitar saksila dan pubes. Pada pria juga tumbuh kumis, jenggot, dan lain-lain. Rambut kasar terdapat pada kepala, alis, dan tumbuh pada masa puber disebut sebagai terminal hairs. Saat pertumbuhan rambut terdapat 3 fase yang akan terjadi. Di antaranya yang pertama fase pertumbuhan atau anagen, yaitu sel-sel matriks melalui mitosis membentuk sel-sel baru yang mendorong sel-sel lebih tua ke atas. Aktivitas ini lamanya sekitar 2-60 tahun. 90% dari 100.000 folikel rambut kepala normal mengalami fase pertumbuhan pada satu saat. Fase peralihan atau katagen, yaitu masa peralihan yang dimulai dari penebalan jaringan ikat di sekitar folikel rambut. Bagian tengah akar rambut menyempit dan bagian di bawahnya melebar dan mengalami pertandukan sehingga terbentuk pada klep atau berlangsung
sekitar 2-3 minggu. Fase istirahat atau telogen berlangsung kurang lebih 4 bulan. Rambut mengalami kerontokan sekitar 50-100 lembar rambut rontok dalam setiap harinya. Faktor pendukung terjadinya kerontokan rambut jika terjadi trauma yaitu stres dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu struktur rambut. Ada 2 macam keratin rambut, yaitu yang pertama keratin lunak dan yang kedua keratin keras. Keratin lunak terdapat pada seluruh permukaan kulit, terutama kulit tebal yaitu pada bagian medula rambut. Secara histologis, terlihat perubahan sel-sel epidermis yang mula-mula sitoplasma mengandung keratohyalin berubah menjadi sel-sel jernih, dan selanjutnya sel-sel mengalami keratinisasi, kemudian deskominasi. Keratin keras terdapat pada kuku, kurtikula, dan korteks rambut. Pembentukannya tidak melalui butir-butir keratohyalin atau ester lucidium, tetapi perubahannya terjadi perlahan-lahan dari sel epidermis yang tetap hidup menjadi keratin. Keratin keras bersifat keras, tidak mengalami deskominasi, dan lebih banyak mengandung sulfur. Fungsi rambut yaitu melindungi kulit dari pengaruh buruk seperti alis melindungi mata dari keringat agar tidak mengalir ke mata, bulu hidung atau vibrissae yang itu menyaring udara pada hidung, serta berfungsi sebagai pengatur suhu, pendorong penguapan keringat, indera peraba yang sensitif. Kuku. Selanjutnya, rambut terdiri dari medula yang terdiri dari keratin lunak dan korteks, serta kurtikula yang terdiri dari keratin keras. Yang pertama, medula, yang merupakan bagian tengah rambut yang terdiri dari sel-sel yang mengalami keratinisasi. Sel-selnya terpisah satu sama lain, dan antara sel-sel kadang-kadang terdapat udara atau cairan. Bagian ini tak terdapat rambut tipis atau halus. Korteks, yang merupakan bagian terbesar dari rambut, terdiri dari sel-sel berbentuk runcing yang mengalami keratinisasi dan banyak mengandung pigmen. Kurtikula, yang merupakan membran tipis, terdiri dari sel-sel pipi atau gepeng yang mengalami keratinisasi transparan. Secara mikroskopis, tersusun seperti genting, terdiri dari 1-3 lapis sel-sel yang sebagiannya mengalami keratinisasi. Pada rambut terdapat folikel-folikel rambut. Folikel rambut terdiri dari komponen dermis dan epidermis. Pada dasarnya, folikel rambut bagian dermis terlihat menonjol, disebut papila yang terdiri dari jaringan ikat, pembuluh darah, dan sel-sel saraf. Bagian luar papila diliputi sel-sel epitel yang disebut germinal matrix, dan ujung folikel rambut tampak membesar. Dan untuk warna yang pada rambut tergantung kualitas dan kuantitas pigmen korteks. Bila sedikit atau kurang tampak putih. Campuran rambut putih dan berpigmen tampak abu-abu atau uban. Rambut coklat atau hitam disebabkan oleh adanya melanin. Melanosit terdapat pada matriks folikel rambut yang dapat mengalami mitosis. Melanosit kemudian akan terdorong ke atas. Aliran darah untuk kulit berasal dari subkutan terdapat di bawah dermis. Arteri membentuk anyaman yang disebut rectocutaneum, yaitu anyaman pembuluh darah di jaringan subkutan. Tepat di bawah dermis, cabang-cabang berjalan ke superficial dan ke dalam. Fungsi vasikularis yang ke dalam ini adalah untuk memelihara jaringan lemak dan folikel rambut. Yang selanjutnya itu kuku, yang merupakan epidermis berbentuk tanduk yang terdapat pada ujung-ujung jari tangan dan kaki. Kuku tumbuh dari sel mirip gel lembut yang mati, mengeras, dan kemudian terbentuk saat mulai tumbuh dari ujung jari. Umumnya, kuku berwarna merah jambu karena warna merah pada pembuluh darah yang berada di bawahnya. Kulit ari pada pangkal kuku berfungsi melindungi dari kotoran. Fungsi utama kuku adalah melindungi ujung jari yang lembut
memperkuat saraf serta mempertinggi daya sentuh. Secara kimia, kuku sama dengan rambut yang antara lain terbentuk dari keratin protein yang kaya akan sulfur. Pada kulit di bawah kuku terdapat banyak pembuluh kapiler yang memiliki suplai darah kuat sehingga menimbulkan warna kemerah-merahan. Seperti tulang dan gigi, kuku merupakan bagian terkeras dari tubuh karena kandungan airnya sangat sedikit. Pertumbuhan kuku jari tangan dalam 1 minggu rata-rata 0,5 sampai 1,5 mm. 4 kali lebih cepat dari pertumbuhan kuku jari kaki. Pertumbuhan kuku juga memang dipengaruhi oleh panas tubuh. Nutrisi yang baik sangat penting bagi pertumbuhan kuku. Sebaliknya, kalau kekurangan gizi atau menderita anoreksia nervosa, pertumbuhan kuku sangat lamban dan rapuh. Struktur kuku. Matriks kuku merupakan pembentuk jaringan kuku yang baru. Dinding kuku atau navel merupakan lipatan-lipatan kuku yang menutupi bagian pinggir dan atas. Dasar kuku atau nail bed merupakan bagian kuku yang ditutupi kuku. Alur kuku atau nail groove merupakan celah antara dinding dan dasar kuku. Akar kuku atau nail root merupakan bagian proksimal kuku. Lempeng kuku atau nail plate merupakan bagian tengah kuku yang dikelilingi dinding kuku. Lanula merupakan bagian lempeng kuku yang berwarna putih di dekat akar kuku berbentuk bulat sabit, sering tertutup oleh kulit. Eponychium atau cuticula merupakan dinding kuku yang proksimal, kulit arinya menutupi bagian permukaan lempeng kuku. Eponychium merupakan dasar kuku, kulit ari di bawah kuku yang dibebaskan atau fret edge, yaitu yang menebal.